Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan materi pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1 dengan tema lebih dekat kepada Allah dengan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sholat sunnah. Ada 3 jenis sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau juga secara munfarid. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama yaitu sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, dan yang ketiga sholat khusuf, yang keempat sholat khusuf, dan yang kelima sholat istisqa. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri itu ada sholat rawatib, kemudian sholat tahiyatul masjid, dan kemudian sholat istikharah. Adapun untuk sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid, kita akan bahas pada materi berikutnya. Baiklah, kita lanjut. Adapun tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tata caranya sama, hanya yang membedakan adalah di niatnya saja. Untuk rakaat pertama pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, setelah melakukan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali dengan membaca tasbih di antara takbir. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbiratul qiyam, yaitu takbir setelah melakukan sujud, pada rakaat pertama dilanjutkan dengan melakukan takbir sebanyak 5 kali dan membaca tasbih di antara takbir. Adapun bacaan tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tata cara sholat khusuf dan khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Pada rakaat, setiap rakaatnya ketika setelah melakukan i'tidal, dilanjutkan kembali dengan bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Itu artinya dalam sholat khusuf dan khusuf, dalam satu rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran, dan 2 kali ruku, dan tentunya 2 kali i'tidal. Dan pada saat ruku dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak-banyaknya, dan pada sujud terakhir dianjurkan untuk memperbanyak tasbih dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah salam dilanjutkan dengan khatib membaca khutbahnya. Kemudian tata cara sholat istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon hujan.
Sebelum melaksanakan sholat istisqa, dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari dan bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukan. Dan pada hari keempat, semua pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan dianjurkan untuk menggunakan pakaian sederhana dan membawa binatang peliharaan. Setelah semua berkumpul di tanah lapang, sholat dimulai sebagaimana sholat seperti biasanya sebanyak 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah, dan pada khutbah pertama diawali dengan membaca istighfar 9 kali, dan pada khutbah kedua diawali dengan istighfar 7 kali. Selanjutnya kita lanjutkan tata cara sholat sunnah yang dilakukan dengan munfarid, yaitu yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilakukan ketika memasuki masjid sebanyak 2 rakaat, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Adapun tata caranya sama seperti sholat yang biasa kita lakukan. Adapun yang menjadi dasar dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid yaitu hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Artinya, apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tata cara sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat yang mengimami sholat wajib, sehingga sholat rawatib ada yang dinamakan sholat qobliyah, yaitu sholat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat wajib, dan sholat ba'diyah, yaitu sholat yang dilakukan setelah melakukan sholat wajib. Secara hukum terdapat 2 hukum. Ada kelompok sholat rawatib yang dihukumi dengan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan, kemudian sunnah ghairu muakkad. Adapun sholat sunnah rawatib yang dihukumi sunnah muakkad, yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun sholat sunnah rawatib yang dihukumi ghairu muakkad, yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, yaitu selain 2 rakaat yang muakkad. Jadi bisa saja sebelum sholat zuhur dilakukan 4 rakaat sholat rawatib, yang 2-nya muakkad, yang 2-nya lagi ghairu muakkad. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur, begitupun selain 2 rakaat yang muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, yang terakhir adalah sholat istikharah. Tata cara sholat istikharah sama dengan sholat sunnah yang lainnya, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Sholat istikharah merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih 2 pilihan atau lebih. Untuk waktunya lebih afdol dilakukan pada pertengahan malam. Kemudian dianjurkan pula pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca
surah Al-Ikhlas. Baiklah, itu tadi materi kita tentang sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan dengan sendiri atau munfarid. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.